Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, saya Bambang Prakoso. Kali ini podcast Semesta Indonesia. Semesta Indonesia ini adalah salah satu program Iqra Semesta untuk ikut mengisi jagat media sosial dengan konten-konten yang inspiratif, yang edukatif. Kali ini kita akan membahas mengenai literasi, yaitu gerakan 1000 anak menulis. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita salah seorang tokoh literasi, jurnalis, penulis yang sangat produktif. Beliau adalah Pak Teguh Wahyu Utomo. Selamat siang, Pak Tom. Selamat siang Mas Bambang. Apa kabar? Baik, walaupun udara di Surabaya cukup panas, tapi ketika sampai di sini saya jadi lega karena pada saat ini saya punya kesempatan untuk melontarkan unek-unek saya lewat media. Ya, terima kasih Pak Tom berkenan hadir di tengah-tengah kesibukannya. Teman-teman, hari ini kita akan mengupas lebih dalam kenapa ada program 1000 anak menulis. Pak Tom, kenapa 1000 anak menulis? Oke, baik. Sebenarnya ini adalah awalnya dari rasa keprihatinan saya terhadap literasi di Indonesia. Beberapa indikator yang dibuat oleh para peneliti, para aktivis media, kemudian aktivis literasi, ya, Indonesia itu disebut-sebut sebagai negara yang katanya kurang literatif, gitu ya. Dalam arti produksi buku itu masih sangat kurang. Saya nggak tahu level kurangnya itu seperti apa. Data yang saya dapatkan macam-macam, tapi secara umum adalah memang kurang, gitu ya. Memang kurang. Antara kebutuhan buku cetak dengan buku yang dibaca itu bandingnya jauh sekali. Karena itu bermunculanlah impor buku macam-macam. Padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya kita tuh cukup kaya bahan untuk menuliskannya, kemudian cukup banyak orang yang juga bisa menuliskannya. Nah, karena masih belum ada, karena aktivitas masih belum banyak, maka saya mencoba menggerakkan itu dari awal, dari dini, dari anak-anak. Kalau yang sudah biasa menulis, monggo silahkan jalan bareng-bareng. Tapi saya mencoba membuat sosialisasi edukasi literasi lewat anak-anak. Karena apa? Anak-anak itu nanti bisa umurnya bisa cukup lama. Kalau yang senior-senior mungkin sekian tahun lagi sudah habis lah, gitu ya. Tapi kalau yang anak-anak masih ada sekian waktu yang cukup lama untuk produktif. Saya kira itu, Mas. Oke, itu menarik. Saya kira memang anak-anak muda ini adalah energi perubahan kita untuk masa depan. Terkait itu tadi memang ada data yang saya dapat dari Perpustakaan Nasional, Pak Tom. Karena katanya satu buku itu ditunggu oleh 90 orang. Nah, ini riset yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya kira ini selaras dengan programnya Perpustakaan Nasional untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Nah, Pak Tom, ini sasarannya usia berapa sampai berapa, Pak? Target saya adalah usia SD sampai menjelang kuliah. Jadi SMA, SMK itu menurut saya itu ideal. Karena ketika SD itu mungkin kelas 4 atau kelas 5, kelas 6 gitu ya, yang produktif ya. Kemudian kalau SMA, SMK ya level-level terakhir itu sudah mulai dipersiapkan untuk menulis ke level yang lebih tinggi. Nah, untuk pengenalan terhadap anak-anak ini, saya pikir usia-usia itu cukup oke. Itu kira-kira target saya. Nah, Pak Tom, sejauh ini sudah berapa kali mengadakan kegiatan itu dan sudah berapa banyak? Kalau dihitung kegiatannya, target 1000 itu sebenarnya sudah kena, gitu ya. Sudah kena ya? Sudah kena ya. Wah. Cuma yang terbit jadi buku itu belum banyak. Belum gitu banyak belum ya? banyak. Karena antologi? Iya, rata-rata antologi. Jadi saya ngajak anak-anak bareng-bareng, jumlahnya entah 50, entah 60, entah 30, entah 16, ya, sama aja. Mereka nulis bareng-bareng, kemudian nama mereka ditulis di buku. Nah, yang tertulis di buku ini ternyata belum sampai ke target saya. Tapi kalau untuk pelatihannya, sosialisasinya, itu saya kira saya sudah nyampe target 1000. Tapi kalau untuk yang nulis,
perlu perjuangan lagi. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti kalau untuk target ya kira-kira sudah ada 1.000 ya, 1.000 Iya. bahkan lebih mungkin. Mungkin lebih kalau untuk pelatihan menulisnya ya. Tapi yang jadinya beberapa contohnya ini. Ya. Nah ini bebas ya, siapa saja boleh ikut, terbuka ya, dan pesertanya dari berbagai daerah macam-macam, Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro, bahkan sampai di luar-luar gitu, jadi satu. Kemudian kalau ini misalnya contohnya ini khusus ya, jadi anak-anak Bondowoso ya, khusus anak-anak Bondowoso. Kemudian ini contoh lagi ini satu lagi, ini anak-anak Magetan ya. Anak-anak Magetan, jadi ini contohnya. Ya. Kemudian ada beberapa lagi yang tidak sempat saya bawa, tapi ada lah pokoknya beberapa gitu. Oke. Kata sahabat-sahabat saya, menulis itu pekerjaan rohani, membaca itu menetesi batin. Gitu. Saya kira acara ini memang sebagai saksi gitu ya, atau mendokumentasikan deposit untuk peradaban satu generasi ke depan. Gitu. Saya kira gerakan yang dilakukan oleh Pak Tom ini nanti akan menjadi artefak peradaban bangsa ini. Pak Tom, kira-kira ke depan itu akan berapa banyak lagi yang kita ajak untuk latihan menulis ini? Oke, kalau misalnya saya ngasih program 1.000 anak, itu bukan berarti kalau sudah 1.000 selesai, itu enggak ya. Jadi 1.000 itu hanya nama aja supaya kelihatan jargonnya kuat gitu, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti bisa diberi rezeki lebih dari 1.000, tentu saja saya suka, saya mau aja. Jadi bisa akan saya lanjutkan. Kemudian kalau misalnya bukunya nanti ternyata bisa beredar lebih banyak lagi, tentu saya bersyukur. Jadi tidak ada target khusus kalau sudah selesai sekian maka selesai, itu enggak gitu ya. Jadi akan terus bergulir, saya kira begitu. Berkelanjutan, Pak Tom ya. Iya. Nah, Pak Tom, ini penasaran ini, mungkin banyak orang yang penasaran selama ini kegiatan itu yang membiayai siapa, Pak? Biayanya dari mana? Macam-macam ya, macam-macam. Yang pasti saya mencetuskan, kemudian ada respon dari berbagai pihak. Kalau misalnya kita ambil contoh yang anak Magetan ini ya, anak Magetan ini, kebetulan ada teman-teman yang mengorganisir di Magetan, sehingga semua tertata. Pak Bupati ya, halo Pak Bupati, anak-anak Magetan, halo juga ya. Nah, itu mendukung gitu ya. Karena mereka mendukung, maka acara ini cepat. Saya pulang diberi sangu, tak usah saya sebutkan ya. Kemudian cetak dan lain-lain dibiayai, jadi hampir semuanya oke. Jadi saya tidak bekerja ekstra keras gitu ya. Tapi di tempat lain misalnya ada yang urunan, jadi para peserta membeli gitu ya, urunan beli seperti begitu. Kemudian ada juga yang saya ngerogoh kantong sendiri untuk mendanai. Ya, saya pikir itu sudah biasa lah. Namanya juga perjuangan, berkorban semacam itu sudah biasa. Jadi sumber pendanaan itu dinamis, banyak hal. Banyak hal yang bisa jadikan sumber, banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ini. Gitu, Mas. Oke, ini sangat menarik gitu ya. Jadi ternyata itu dinamikanya gerakan literasi itu disebut gerakan itu memang bioteknik kira-kira. Kalau program itu berdasarkan anggaran. Kalau ada anggaran, program itu jalan biasanya. Kalau nggak ada anggaran, nggak jalan program itu. Tetapi kalau ini memang gerakan yang diprogramkan gitu. Jadi dari mana-mana bisa, kadang ya pengorbanan kita sendiri yang menyelenggarakan, kadang jaringan kita atau modal sosial kita. Gitu. Nah, Pak Tom, ini saya kira ke depan gerakan ini akan terus tumbuh, tidak berhenti meskipun nanti kalau terkait dengan pembiayaan itu, saya kira memang ya itu kita mengalir saja lah, itu bioteknik saja. Nah, kira-kira ke depan ada nggak kalau sekarang ini ada namanya sistem pentahelik gitu. Jadi ada keterlibatan pengusaha, ada lembaga, ada instansi, ada filantro dan seterusnya. Kira-kira ada arah ke sana nggak, Pak Tom? Kalau memang ada kesempatan seperti itu, saya akan sangat senang sekali. Saya yang saya perlukan sekarang adalah mencari jaringan tempat-tempat yang bisa menjadi sumber untuk pendanaan. Saya yakin tempat-tempat itu ada, di suatu tempat sana ada. Cuman masalahnya sekarang saya pribadi itu masih
belum punya jaringan sampai sejauh itu. Ya. Jadi sejauh yang saya dapat itu adalah sejauh yang banyak itu adalah dari upaya-upaya mandiri itu yang biasa kami lakukan. Ya. Ya. Luar biasa gitu. Saya kira ini banyak ya terjadi ya. Jadi teman-teman pegiat literasi dari seluruh Indonesia saya kira ini sering terjadi gitu. Nah, tetapi memang kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Memang kita harus mendedikasikan, dan ini saya kira adalah pilihan ya. Jadi pilihan itu apapun pilihan kita memang harus komitmen, harus konsisten gitu. Ya. Nah, Setuju. Pak Tom, ini kalau jumlahnya tadi kurang lebih sudah ada 1.000 gitu ya. Nah ini mungkin kalau kita ke depan kita adakan pelatihan di berbagai sekolah, di perguruan tinggi, itu memungkinkan apa tidak Pak? Sangat memungkinkan ya. Belakangan ini atau saat ini itu ada murid-murid SD Sidodadi 2 di Lawang yang sedang dalam proses penulisan. Jadi saya sudah ngasih pelatihan, kemudian sekarang mereka mengumpulkan naskah, editing dan lain-lain. Mudah-mudahan sebentar lagi bukunya sudah edar ya. Ketika podcast ini ditayangkan, mudah-mudahan bukunya sudah edar ya. Kemudian peluang untuk ke tempat-tempat yang lain sangat mungkin, bergantung pada lembaga yang kita ajak berpartisipasi. Jadi bergantung pada mereka. Yang saya harapkan nanti sebenarnya adalah perguruan tinggi dan lain-lain ya, karena mereka secara finansial punya dana lebih banyak gitu ya. Kemudian struktur orang-orangnya juga sudah cukup matang gitu ya. Maka itu lebih mungkin untuk diajak bekerja sama. Oke. Ini ada riset yang sangat menarik Pak Tom. Jadi ada lembaga riset dari dalam dan luar negeri gitu yang melakukan riset tiap 3 tahunan. Biasanya PISA itu yang dipakai oleh berbagai lembaga, khususnya lembaga pendidikan. Dan mereka menyatakan kalau literasi kita rendah. Nah, menurut Pak Tom yang sudah berkecimpung di akar rumput melakukan gerakan ini, apakah betul literasi kita rendah atau ada problem lain Pak Tom? Kita lihat dari mana sudut pandang untuk sumber penelitian itu. Kalau misalnya bisa membuat standar tertentu, monggo silahkanlah mereka. Tapi kalau saya jumpai di lapangan, beberapa kali saya masuk ke belusuan ke daerah-daerah gitu ya, yang real saja, yang saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri di pedalaman Kalimantan Timur bagian utara, ada namanya Desa Pandansari gitu ya. Kami datang sama perpustakaan, bawa buku gitu ya. Anak-anak kecil itu berbondong-bondong ngikuti mobil perpustakaan itu. Mereka ngantri buku. Ya. Kemudian di Sumatera Selatan juga daerah terpencil itu, mereka datang berbondong-bondong di situ. Beberapa saat yang lalu saya juga bersama RSTKA ke Flores. Ada pulau kecil di seberangnya. Di Pulau Inde ya, seberangnya Flores itu, anak-anak itu begitu saya ajak menulis, mereka aktif menulis. Artinya apa? Katakanlah bisa menganggap kita kurang literasi, oke lah itu anggapan mereka gitu ya. Tapi di level grassroots, di level lapangan, itu keinginan untuk berliterasi, keinginan untuk membaca, keinginan untuk menulis, itu ada dan besar. Ada dan besar. Masalahnya adalah kadang-kadang buku itu tidak sampai ke anak-anak yang membutuhkan. Anak-anak itu membutuhkan buku, tapi buku yang datang kebanyakan katakanlah buku-buku paket atau apa yang sudah disediakan oleh pemerintah. Sementara buku-buku alternatif itu nyaris tidak ada. Kemudian untuk menulis, mereka sebenarnya ingin menulis, tapi kadang-kadang mereka nggak tahu saya mau nulisnya di mana. Saya serahkan kemana naskahnya, itu juga jadi permasalahan. Nah ketika saya datang berinteraksi langsung dengan mereka, dari situlah saya lihat sebenarnya level keinginan untuk berliterasi di Indonesia sebenarnya nggak sejelek-jelek amat lah. Gregetnya ada, cuma sarananya masih belum cukup memadai. Saya kira begitu. Wah ini keren teman-teman. Saya kira ini membuka cakrawala pengetahuan kita terkait literasi. Ternyata teman-teman di daerah ini animonya itu luar biasa gitu, semangatnya untuk berliterasi, membaca dan menulisnya ini tinggi. Atau bisa cerita salah satu pengalaman di daerah mungkin Banyuwangi atau Bondowoso terkait gerakan literasi ini Pak Tom, monggo. Saya ingin cerita sedikit soal, sebenarnya banyak sekali yang saya datangi ya dalam literasi.
boleh dikata karena literasi, karena tulis menulis dan lain-lain ini, saya boleh dikata berkeliling di berbagai penjuru Indonesia gitu ya, banyak sekali. Nah, saya coba yang kecil aja, ambil contoh satu di Banyuwangi. Waktu itu kami bersama Duta Baca Mas Golagong jalan-jalan ke Banyuwangi. Nah, yang menarik di sana adalah ketika kami memberikan workshop penulisan kecil-kecilan ya, skala kecil, pesertanya sekitar nggak sampai 100 gitu ya, pesertanya nggak sampai 100, yang melibatkan guru-guru dan siswa. Nah, dari pertemuan yang singkat, yang kecil tadi, itu ternyata menghasilkan buku yang luar biasa bagus menurut saya. Ya. Jadi guru-guru yang ikut waktu itu adalah dari berbagai kecamatan di Banyuwangi. Kemudian saya lontarkan ide, ayo kita menulis lokal konten, sesuatu yang paling menarik sesuai dengan kecamatan masing-masing. Tulis saja apa yang paling menarik di kecamatan itu. Ternyata ketika naskah dikirimkan, ya, isinya bermacam-macam betul. Jadi kalau boleh disebut, buku yang ditulis oleh guru-guru tadi dan siswa tadi itu seperti ensiklopedi kecil, ensiklopedi kecil tentang Banyuwangi. Mulai dari kulinernya, wisatanya, kleniknya, dukun-dukunnya, ya. Kemudian macam-macam lah, pendidikannya, kemudian aktivis-aktivis LSM dan lain-lain, itu bisa tercover dalam satu buku. Itu salah satu buku yang saya menggarapnya dengan sangat bangga, sangat senang. Itu salah satu yang menarik. Nah, kalau seandainya daerah-daerah yang lain, bukan hanya Banyuwangi, misalnya daerah-daerah yang lain, misalnya Kalimantan Timur atau apa, ambil satu bagian yang kecil saja, satu kabupaten saja, mereka bisa melakukan itu, maka akan muncullah ensiklopedi kecil tentang daerah itu. Orang kalau ingin mengenal daerah itu, cukup mendapatkan buku itu saja sudah dapat secara lengkap. Saya pikir begitu. Nah, itu ide itu kalau bisa dikembangkan, digulirkan di daerah-daerah, itu akan bagus saya kira. Oke, nah ini luar biasa. Kemarin itu saya komunikasi, diajak diskusi oleh salah satu ketua yayasan, Pak Tom. Ini idenya juga sangat brilian, luar biasa, yaitu pengen menulis kearifan lokal dan asal-usul desa. Beliau itu membayangkan kalau misalkan itu terlaksana betul gitu, karena anak-anak zaman sekarang ini kan sudah hampir kepaten obor istilah orang Jawa itu. Jadi sudah tidak mengetahui asal-usulnya, sejarahnya, kearifan lokalnya ditinggalkan karena gempuran budaya asing itu luar biasa gitu. Nah, bayangan beliau itu suatu saat kalau misalkan anak-anak ini sudah tumbuh besar gitu, pengen mengetahui asal-usulnya, daerahnya atau kearifan-kearifan lokal peninggalan leluhurnya, bisa ke tempat beliau itu gitu. Nah, itu kemarin kami menawarkan itu pada beliau, siapa tahu kita bisa sinergi gitu. Nah, Pak Tom, tanggapannya seperti apa terkait dengan penulisan kearifan lokal dan asal-usul desa itu? Baik. Kearifan lokal itu sangat penting karena ini salah satu bagian dari karakter, pembentuk karakter. Jadi orang kalau misalnya nggak tahu asal-usulnya, nggak tahu akarnya, nggak tahu dari benih mana mereka tumbuh, itu ketika sudah gede itu akan kehilangan karakter. Mereka bingung. Identitas pribadi mereka itu seperti apa, kadang-kadang mereka kebingungan. Nah, kalau mereka mengetahui asal-usulnya, mengetahui benihnya, mengetahui dari mana mereka berasal, mereka akan bangga. Aku loh arek ini, aku loh arek ini. Saya yang lahir di Surabaya misalnya gitu ya, saya bangga dengan ungkapan saya arek Surabaya. Ketika di Surabaya mungkin itu biasa, tapi ketika saya di Amerika Serikat, kemudian ketemu orang lain, orang Papua, orang apa, atau orang Portugal atau apa, saya bilang saya arek Surabaya. Mereka nggak tahu arek Surabaya itu apa. Saya jelaskan bahwa saya orang yang dibesarkan di Surabaya. Surabaya itu apa? Saya kenalkan Surabaya itu kota saya. Dan untuk mengenalkan kota saya kenalkan lokal konten, lokal wisdom dari Surabaya. Ini adalah salah satu manfaat dari mengenal lokal konten untuk pembentukan karakter supaya mereka nggak kehilangan jati diri. Ini salah satu pentingnya penulisan buku tentang lokal wisdom, sehingga local wisdom itu bisa diabadikan dalam bentuk buku yang kalau kita perlu tinggal baca, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini menarik saya kira ya. Jadi itu karakter bukan hanya personal, pribadi, tetapi juga sekaligus karakter bangsa. Jadi kearifan lokal itu
sebagai identitas bangsa dan karakter bangsa ini. Nah, ini bangsa ini akan tercerabut dari akar budayanya kalau misalkan ini tidak dirawat, tidak kita lestarikan, kita tidak ditulis ulang lagi karena yang sepuh-sepuh ini sudah tidak ada gitu. Iya, iya. Nah, Pak Tom, jadi gerakan 1000 anak Indonesia menulis ini dimulai sejak kapan ini, Pak? Dimulai sejak era pandemi. Pandemi. Oh, belum sebelumnya. Ya. Jadi sebentar, maaf, saya agak lupa. Ya. Saya cek aja yang awal ini. Tahun 2020. Jadi sesaat sebelum pandemi. Iya, 2020. Ya. Ya. Saya kira ini gerakan yang tidak mudah. Saya kira ini perlu keikhlasan yang luar biasa. Kalau mendampingi orang per orang gitu, saya kira ini tidak semua orang telaten itu Pak Tom. Tidak semua orang bisa gitu ya. Kalau saya sendiri misalkan satu angkatan itu ada 30 orang gitu, terus mereview satu-satu mengingatkan yang kurang ini, EYD-nya dan seterusnya, saya kira juga tidak telaten Pak Tom. Nah, itu kuncinya apa Pak Tom? Kok bisa setelaten itu? Apa? Kalau saya sih bilang pertama saya senang gitu ya. Saya senang ketika orang-orang aktif menulis, saya senang. Kalau sudah senang itu permasalahan itu akan direduksi kurang dari 50% lah. Jadi sumpeknya kayak apa, jengkelnya kayak apa, kalau sudah seneng itu permasalahan jadi turun di bawah 50% lah, kira-kira seperti itu. Gitu. Itu yang pertama, seneng gitu ya. Yang kedua itu sabar. Karena tidak semua orang sesuai dengan apa yang kita inginkan kan itu ya. Ya biarlah mereka seperti itu ya. Dan saya juga seperti gini, standar saya gini ya. Kemudian ketika standar mereka seperti gitu, standar saya seperti ini ditemukan ternyata nggak cocok. Nah dari situlah kesabaran kita diuji. Ya itu nggak masalah buat saya. Ya, jadi itu biasa seperti itu. Jadi seneng dan sabar lah saya pikir itu. Ada pernah nggak menemukan pengalaman yang rewel gitu Pak istilahnya? Wah banyak. banyak sekali. Iya. Oke, saya kira jadi podcast Semesta Indonesia ini saya akhiri gitu. Jadi ini podcast perdana Semesta Indonesia. Semoga ini bisa menjadi sumbangsih kami untuk gerakan literasi. Kata Pram, kalau kita ingin hidup abadi maka kita harus menulis gitu. Oke, saya akhiri. Jadi dengan sebuah jargon, kalau sholat tiangnya agama maka membaca dan menulis adalah tiangnya peradaban. Saya mengucapkan terima kasih Pak Tom sudah bersedia hadir gitu ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya nyuwun closing statement untuk gerakan literasi dan 1000 anak Indonesia menulis. Monggo Pak Tom. Oke. Janganlah kita lupa untuk menulis. Menulis apa saja, karena setiap apa yang kita tuliskan itu adalah sejarah, minimal sejarah untuk Anda sendiri sebagai penulis. Sudah, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada yang kurang pas untuk teman-teman pemirsa YouTube Semesta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.